mana hilang? Yang pertama itu smartphone tadi kan ya. Smartphone-nya itu kita gunakan sebagai sumber internet. Ya. Supaya Anda nggak repot nyari mana koneksi yang di sini ada internetnya. Kan harus ada hotspot dan lain-lain. Nanti bikin ribet lagi. Ya. Pastikan di smartphone Anda tadi kuota 1. Yang kedua itu tethering. Mode tethering di handphone pastikan passwordnya Anda tahu. Kadang-kadang kan ada juga nih yang nggak mau repot, asal diaktifkan tetheringnya udah dilihat lagi passwordnya apa. Kemudian yang berikutnya itu kita perlu router, kita pakai Mikrotik ya, seperti biasa. Kemudian yang terakhir itu laptopnya lah, laptop masing-masing aja ya, supaya nggak pinjeman. Router di sini kita ada dua macam, ada yang ini yang saya pakai. Nah, ada dua macam. Sama saja ya, cuman beda seri saja. Jadi Anda dapat yang manapun nggak masalah. Jadi hanya 3 ini saja yang kita perlukan, lainnya itu cuman kabel. Nah, kabel Anda sudah bikin ya. Yakinkan kabel itu bagus. Jadi smartphone tadi kita bahas topologinya dulu, tetheringnya sudah jalan, pastikan. Kemudian di Mikrotiknya sini yang harus Anda setting itu di sini. Nah, router ini pertama dia memiliki 4 port. Kalau kita nyebutnya Ethernet, kita singkat jadi ETH saja. ETH 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga ada wireless LAN. Ini ada 1 wireless LAN-nya. Dia bekerja di frekuensi 2,4 GHz. Nah, ini kalau nggak salah dia punya 2 wireless LAN-nya. Jadi kalau di sini nanti ada WLAN 1 saja, kalau di sini ada WLAN 1, WLAN 2. Ya. WLAN 1-nya di 2,4 GHz, WLAN 2-nya di 5,8. Nanti kita pakai yang di 2,4 saja. Nggak masalah Anda mau yang ini, dapat yang ini atau dapat yang ini. Yang kita pakai hanya WLAN 1 saja. Ya. Nah, kemudian di router ini yang harus kita set apa? Yang pertama kita set wireless LAN 1-nya. Nah, ini yang saya pakai aja nanti untuk demo ya. Wireless LAN 1-nya itu harus terkoneksi ke smartphone. Makanya tadi garisnya putus-putus. Dia koneksinya lewat wireless. Ya. Terus laptop nanti diuji coba kalau sudah selesai di setting itu harus bisa pakai kabel, harus bisa lagi pakai wireless. Connect ke sini laptopnya, habis itu internetnya dari smartphone. Kembali ke router. Wireless LAN 1 sebagai klien dari smartphone. Otomatis harus kita aktifkan apa? DHCP client. Karena dia kan minta IP. Yang ngasih IP smartphone, ya kan? DHCP client. Kalau dia memberi IP namanya DHCP server ya, client. Kita aktifkan saja nih DHCP client on WLAN 1. Nanti dicek begitu connect sudah dapat IP belum. Pastikan juga security profile yang ada di sini itu sesuai dengan yang ada di smartphone ya, karena di handphone di smartphone Anda itu biasanya kan ada passwordnya tadi yang saya sebutkan, jangan sampai lupa ya. Nih selesai WLAN 1, tinggal setting sebagai station, connect ke situ, DHCP client aktifkan, security profile-nya disesuaikan. Selesai WLAN 1. Kemudian di sini ada WLAN 2. Tadi kan ceritanya
WLAN 1 sudah connect ke smartphone, kemudian laptop ini kan harus connect ke router juga tuh. Berarti harus ada WLAN lagi, wireless LAN lagi. Ini gimana? Ini kan cuma satu. Kita tambahkan namanya virtual access point, virtual wireless LAN, modenya access point, ya. Bisa ditambahkan. Kalau yang ini nanti namanya otomatis WLAN 2, bisa diubah. Kalau yang ini namanya jadi WLAN 3, karena di sini ada 2 wireless LAN sudah, ya. Jadi jangan bingung. Kok di topologi WLAN 2, di sini jadinya WLAN 3? Ya karena di sini sudah ada 2. Ya. Sama saja. Ya. Kita tambahkan saja virtual wireless LAN. Modenya access point sesuaikan, SSID-nya ditambah. Bikin sendiri aja SSID-nya. Jangan sama, dibedakan. Ya, misalnya 4 angka dari NIM Anda. Ya. Masih ingat NIM kan? Kalian udah lupa kan? Sudah hampir mantan mahasiswa kan? Nah, jangan lupa nanti setelah access point modenya dibikinkan SSID-nya, kemudian supaya aman, bikinkan security profile yang berbeda, ya, passwordnya. Jangan sama dengan yang di smartphone. Nanti insya Allah kita demokan juga Pak, bentar, paling 2 detik selesai Pak. Oke, WLAN 2 virtual access point, dari situ langsung pindah ke bawah IP WLAN 2, ya. Jadi dari ngerjain yang di atas langsung pindah ke bagian ini. Dari sini pindah langsung ke sini dulu. Nggak urut tadi dibikinnya. Kasih IP. Virtual access point yang kita bikin tadi dikasih IP. Kasih IP. Kasih aja 10.10.11.1/24. Ya. Sudah dapat IP, aktifkan DHCP server. Tujuannya supaya ini begitu connect lewat wireless LAN, dia nggak perlu lagi nyeting apapun. Paling yang dia perlu masukkan itu hanya security-nya aja, security kode, passwordnya, ya. Sesuai nanti yang kita set pada waktu kita membuat ini. IP sudah, DHCP server sudah, selesai WLAN 2. Baru kita naik ke sini lagi. Bridge all interface kecuali ETH 1. Nah ini. Tadi kan ada 4 tuh, ya, 1 sampai 4. Kita bridge. Bridge itu kalau bahasa mudahnya kita gabung, kita hubungkan. Ya. Bridge itu kan menghubungkan jembatan. Ya. Hubungkan itu yang 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini kita hubungkan jadikan satu. Nanti namanya mungkin bridge 1, ya. Tujuannya untuk mempermudah saja. Kalau sudah di bridge kecuali Ether 1, kita kasih IP 10.10.10.1/24. Ya. Habis itu aktifkan DHCP server, ya. Supaya nanti kabel yang terhubung ke sini laptop itu juga bisa mendapatkan IP langsung. Langkah terakhir selesai. Langkah terakhir NAT, jangan lupa. Anda selesai ngerjain semua, yang di bawah ini nggak lupa dikerjakan, ini nggak connect juga. Ya. Ada satu lagi, mana ada spidol ya. Satu pelukan DNS, ya. IP DNS. Ini Anda masukkan 8888, kemudian dikasih centang hello remote request. Nah ini kasih centang aja. Bisa ada kolom centang. Ini aktif.
aktif, udah selesai. Tinggal Anda coba shipping, browsing, ya. Lewat kabel coba dulu, lewat wireless coba dulu. Kalau sudah lapor sama asesornya. Ini sampai sini saja. Jadi nggak terlalu panjang ceritanya, karena tadi biasanya kan ada selain ini soal nanti ada blocking, blok game Mobile Legend misalnya, ya, gimana blocking, masukin di firewall apa segala. Ini spesial, ya, Anda beruntung. Untuk uji kompetensi yang ini itu nggak ada. Biasanya nggak banyak juga yang nggak lulus, paling 2-3 orang. Kalau nggak lulus itu gimana? Ujian ulang, gratis 1 kali. Nggak lulus lagi, ya udah ikut tahun depan aja sekalian. Topologi ada yang tanyakan? Nggak ada ya, jelas ya. Perlu demo nggak? Atau sudah jelas di sini? Demo, ya demoin mungkin. Oke, kita demokan sedikit ya. Ini sama dengan ini. Sebelum dikerjakan apapun, jangan lupa langkah pertama yang sangat penting, di reset dulu. Ya, di reset dulu. Kalau Anda pakai ini, jangan lupa mending bawa sendiri kabel charger. Apa ini? Micro USB. Ya ini. Jadi bisa langsung ke USB di laptop. Enak nih, ya. Di reset dulu. Cara mereset masih ingat ya? Picik berandam ya tadi yang di bagian sebelah tadi. Ya. Ya. Picik berandam. Yang direndam itu apa? Tombol resetnya. Kalau ini ada tombolnya nih. Kalau yang ini pakai ujung pulpen. Tapi menekannya jangan terlalu semangat banget ya. Tekannya terlalu kuat sampai lepas di dalamnya. Ada tuh berapa biji saya lihat di dalam tuh. Ini udah hilang. Yang di dalam ini kan ada switch. Switchnya itu terlalu bersemangat menekan. Ya. Hilang. Ini kalau ini enak nih. Ini tinggal tekan di luar aja. Ya. Tekan picik berandam duluan. Baru masukin powernya. Sama dengan ini. Ya. Kalau Anda masukin duluan, baru ditekan ini, biasanya nggak kereset. Kita coba ya. Ini tekan dulu. Nah, perhatikan lampu yang nanti akan kedip-kedip. Ini ada lampu nih, kedip-kedip, dia 3 kali. 1, 2, 3, dah lepas saja. Ini insya Allah sudah terreset. Ya. Sudah terreset. Ini. Nah, baru kita siapkan kabel. Mau minum apa nih? Iya. Anti covid. Ya. Udah kereset, ya. Ini udah kereset. Anda tinggal pasang kabel dulu. Mau nyeting pakai kabel dulu. Ya, makanya yakinkan kabel yang Anda pakai itu bagus. Kalau nggak bagus, Anda frustasi nanti, putus sambung ya, kayak hubungan Anda aja. Aduh, sedih, putus sambung. Nah, ingat nanti pada waktu Anda mau memasukkan ini kan ada 4 tadi, ya, pilih di nomor 2 ya. Saya sarankan pilih nomor 2. Boleh nomor mana aja sih, tapi saya sarankan nomor 2. Karena di nomor 1 ini biasanya walaupun sudah di reset itu ada firewallnya masih, default firewall. Mau aman nomor 2, 2, 3, 4 boleh ya. Ini sudah terpasang, baru kita buka Winbox. Ini saya matikan dulu Winbox. Oh ya, nanti di laptopnya Anda download Winbox-nya dulu ya. Tambahan, nanti kalau Anda mau menyeting, usahakan ini jangan connect kemana-mana dulu ya. Yang ini kan kalau saya ini kan connect ke wireless hotspot yang ada di sini nih. Kalau nanti Anda usahakan jangan terkoneksi dulu. Saran saya saja sih, bukannya nggak boleh, boleh aja ya, supaya ini nggak muncul terlalu banyak ya. Ini kalau dia kita konekkan ke
wireless yang ada di sini, ya, di bagian neighbor, ini manage, ini neighbor. Di bagian neighbor ini dia keluar banyak jadinya. Kalau kita nggak connect kemana-mana, keluar cuma satu saja. Nah, ini yang mana yang punya kita nih? Yang ini. Yang mana? Biasanya yang identity-nya itu mikrotik, itu barusan kena reset biasanya ya. Default-nya ini identity-nya mikrotik. Ciri lainnya lagi barusan di reset itu dia IP-nya ini 192.168.88.1 ya. Anda boleh mengklik di IP-nya, boleh juga mengklik di MAC address-nya ya. Sementara saya sarankan ke MAC address-nya ya, di awal ini. Mau klik IP boleh nggak? Ya boleh aja, kan saran aja. Sarannya ke MAC address saja. Loginnya, usernya admin, passwordnya kosong ya, tanpa password. Baru klik connect. Nah ini dia sudah masuk ya. Oh ini belum ke reset tadi nih. Oh sudah ya, ini sudah ke reset ya, ini sudah ke reset. Next, sebelum kita menyeting ke topologi ini, tadi sudah di reset satu kali ya, dan dia sudah kembali ke kondisi default. Cuman kalau kita reset dengan menggunakan tombol yang ada di router, itu dia akan reset tapi kembali ke pengaturan awal ya. Kita mau aman sama sekali supaya dari awal, ini juga pengaturan awalnya kita hilangkan saja. Caranya klik di new terminal, ketikin aja sistem reset no default sama dengan yes. Mau dicatat boleh, kalau mau diingat aja bisa. Cuman huruf besar kecil jangan sampai salah. Atau mau dipoto juga boleh ya. Sudah dipoto? Oke ya, saya enter ya. Ini yang dari depannya bagus, pas. Wah ini kita pindah nih, ada tulisan-tulisan gak karu-karuan. Nah ini sistem, spasi, reset, kemudian no default sama dengan yes. Baru di enter ya. Kita enter. Sudah kan? Udah ya foto ya. Di enter dia akan mengeluarkan konfirmasi beneran nih mau di reset katanya ya. Karena ini dangerous. Kita yes saja. Ini sudah kita reset. Nanti kita melihat perbedaannya. Reset melalui tombol dan reset melalui ini. Dia akan bersih sama sekali. Coba kita lihat nanti. Ini kita biarkan dulu. Nanti biasanya kalau sudah selesai dia akan putus otomatis. Biasanya kalau sudah kita punya router itu bersih, kita tinggal setting dari awal itu lebih mudah. Kadang-kadang itu yang bikin panik kalau masih belum terbiasa itu kalau sudah ada settingan ya. Nah ini oke, kita coba lagi. Kita cancel dulu, kita lihat apakah dia sudah terhubung. Kita tunggu sampai keluar di neighbor. Kalau belum refresh. Nah ini itu sudah keluar ya di atas tuh. Bedanya apa dengan yang tadi? IP-nya nggak ada. IP-nya 0.0.0. Kalau tadi kan 192.168.88.1 ya. Ini sampai ke IP-nya dia hapus sama sekali. MAC address-nya gimana? Tetap, karena MAC address ini adalah alamat yang diberikan pabrik ya. Dia nempel di hardware. Ini kita klik aja lagi di sini. Kita klik connect. Nah, di sini sudah bisa kita lakukan tahapan penyetingan sesuai dengan yang ada di topologi. Ya. Pertama dulu sesuai yang ada di topologi smartphone-nya ya.
smartphone-nya, aktifkan tetheringnya. Saya aktifkan tethering mobile hotspot yang ada di handphone saya. Nah, saya lihat dulu ya. Nah, ini sudah ada Alpin ini ya. Ya, kelemahannya kalau kita connect melalui MAC address, dia memang kadang-kadang putus, tapi nggak masalah. Itu bukan masalah di kabel, karena dia lewat MAC. Nah, sesuai topologi kita pertama connect dulu wireless LAN 1 sebagai klien dari smartphone. Caranya gimana? Caranya mudah ya, tinggal kita klik wireless. Tadi yang saya sebutkan, kalau yang biru ini hanya ada satu, WLAN 1. Kalau yang putih ini ada 2 tadi ya. Jangan bingung, itu sama saja. Yang kita pakai hanya WLAN 1. Kita double klik dulu ya. Double klik ya, kita ulangi, double klik. Ini posisinya masih inactive. Itu masih posisinya agak grey, abu-abu. Double klik saja, kita scan ya. Scan wireless LAN 1 start. Kita cari SSID yang dari smartphone. Ada pin nih ya. Terus sudah, konekkan saja ya, klik connect. Ini ada bagian connect nih ya. Dia otomatis akan berubah SSID nya. Kita oke. Dia aktif. Tapi satu, seharusnya kalau dia sudah siap terkoneksi dengan baik, di ujungnya ini ya ada R. Tuh. Kok nggak ada R-nya? Karena passwordnya belum saya masukkan yang di handphone. Kita masukin passwordnya dulu di sini, security profile ya. Ini sudah ada profile defaultnya, double klik aja, kita copy saja. Kita kasih nama misalnya WLAN 1. Ini ambil dynamic key. Ini aktifkan WPA saja. Atau kalau misalnya di handphone Anda itu dia pakai WPA IAP, WPA 2IP, itu diaktifin semua nggak apa-apa. Ya, tapi biasanya kalau yang standar itu dia hanya perlukan 2 ini saja, 2 mode security ini aja. Ini sudah, tinggal masukkan passwordnya. Oh, ini kelihatan nanti. Anda nebeng nanti. Oh, ini. Nah, ya. Ini kalau mau melihat isinya tinggal sini aja. Ya, ini hilangkan, hide passwordnya hilangkan. Oh, enak aja. Oke, ya, kita oke. Ini kita oke. Ini namanya WLAN 1 tadi kan. Nah, sekarang profile ini kita pasang di WLAN 1. Double klik dulu. Di bagian security profile ya. Ini ada general, ada wireless. Security profile-nya pilih WLAN 1. Oke, kita tunggu aja. Ya, 1-2 bulan harusnya R. Ya, sudah R kok. Ya. Sudah R kan? Nah, kalau sudah R seperti ini, routernya ini sudah connect ke smartphone, harusnya sudah connect ke internet ya. Kita bisa coba ping aja ke Google misalnya ya. Harusnya dia, routernya belum. Ini nih, DHCP kliennya belum ya. Kita aktifkan. Cara ngaktifkan DHCP kliennya tinggal klik IP DHCP klien ya. Tambah. Ini udah benar WLAN 1 kan ya, karena kan yang mau kita aktifkan tadi sesuai topologi di DHCP client on WLAN 1. Oke ya, sudah ya nih ya. Ini sudah benar WLAN 1, yang lainnya biarkan saja, kita oke. Harusnya sini akan terisi. Nah, ini sudah terisi IP. Kita coba lagi tadi di new terminal, kita ping. Sudah connect. Router sudah connect. Selesai. Balik lagi ke topologi. Nih.
Berikutnya WLAN 2. Buat WLAN 2 virtual access point. Klik di wireless. Nah, ini saya tutup ya, ini saya tutup. Nah, ini sudah di wireless. Ini kalau kita klik wireless dia keluarnya ini juga. Ya, ini kalau saya tutup, klik wireless keluarnya ini juga. Ya. Tambahkan WLAN 2. Tambahkan saja. Ini ada tanda plus ya. Plus itu kan tambah virtual. Ya. Ini namanya sudah WLAN 2. Jangan lupa tadi kalau yang di sini yang putih ini akan menjadi WLAN 3 ya. Jangan bingung. Tinggal ambil bagian wireless ya. Modenya benar, access point bridge. Ini jangan dirubah. Tinggal kita tambahkan ini. Ya. Signal set identifier. Kasih ya 4 NIM terakhir boleh kalau masih ingat ya. Kalau lupa ya sudah nama apa kayak, yang penting kalau bisa jangan sama dengan yang lain ya. Saya tuliskan ini aja, matrikulasi. Master interface-nya WLAN 1. Nah, sekarang saya oke. Ini sudah ada nih ya. Berikutnya itu jangan lupa tambahan supaya dia lebih aman. Tambahkan security profile ya. Mau simple, double klik saja yang sudah ada, di copy. Kasih nama WLAN 2 ya. Ini bebas saja ya. Passwordnya ada ganti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jangan sama dengan yang di smartphone ya, supaya nggak bingung. Nah, untuk memastikan Anda boleh lihat ini. Nah, ini kan Anda bisa lihat ya. Ya, oke saja ya. Tinggal profile ini dipasang di WLAN 2. Ini kan kita bikin profile tuh. Kita pasang. Ini WLAN 2 wireless, security profile-nya pilih WLAN 2. Ya, oke. Kita cek di sini nih, udah ada belum? Signalnya paling nggak harusnya ada sudah. Nah, sudah ada ini ya. Matrikulasi. Langkah ini selesai. Tadi setelah ini ingat pindah ke bawah ya. Kita buatkan IP-nya dulu. Cara membuatkan IP-nya IP address ya. Kita tambahkan IP 10 10 11 ya, 1/24. Interface-nya apa? WLAN 2. Oke. Ya, ini kan IP WLAN-nya sudah. Aktifkan DHCP server on WLAN 2. Aktifin DHCP server. Kalau tadi kan DHCP client. Cara ngaktifinnya hampir sama. Tinggal IP, pilih menu DHCP server. Kita bisa mempergunakan tombol ini, atau bisa juga mau lebih simpel pakai setup. Kalau pakai tombol ini bisa, tapi kita nanti harus membuat IP pool lagi. Kalau mau lebih simpel, dalam artian sekali jalan dia langsung bikin, Anda klik DHCP setup. Interface-nya jangan salah ya. Ini sering terjadi salah, main klik-klik aja ya. Ini kemana nih? WLAN 2. Jangan sampai kepilih WLAN 1. Anda panik nanti. Sebenarnya kan lucu jadinya. WLAN 1 itu sudah ada DHCP client, dia minta IP. Tiba-tiba saja Anda kasih DHCP server, dia memberikan IP. Kan nggak masuk logikanya. Saya sering ketemu itu. WLAN 2 ya, ingat ya. Kalau dia yang putih WLAN 3 ya, nggak masalah. Dan ini tinggal naik aja lagi ya. Anda tinggal tidur, jalan udah dia. Kenapa merah? Belum ada yang connect kliennya. Dia belum membagikan IP. Nanti pada saat uji coba kita lihat apa masih merah ya. DHCP server selesai. Siap. Yes. Nah, ini selesai. Habis ini kita balik ke atas, bridge all interface, kecuali ether 1. Tadi ini kan, ingat ya, 1 sampai 4, 2 3 4 kita jadikan 1, namanya bridge 1.
Cara bikinnya juga mudah, semuanya mudah kok, nggak ada yang susah. Biasanya tuh susah kalau sudah ada salah sekali, berikutnya kok nggak sama kayak kemarin didemokan ya. Membuat breadnya ini di menu asal di atas ya, di luar itu sudah ada bread, tinggal diklik, kemudian kita klik plusnya. Ini sudah by default dia memberi nama bread 1, di oke saja, muncul bread 1, selesai. Terus tadi katanya topologi semua interface kecuali ether 1 dimasukkan ke bread. Caranya gimana? Ini kan kita baru bikin breadnya aja, belum ngemasukin ether 2, 3, 4 ke situ kan. Memasukinnya di port sini kan. Ini ada klik portnya, tinggal ditambahkan. Kita definisikan interface ether 4 dulu, dia anggota dari bread 1. Oke. Tambah lagi interface ether 3, dia anggota dari bread 1. Berikutnya lagi ether 2 di oke. Biasanya kalau ether 2 saya masang kabel, ini saya masukin ke bread, dia akan putus sementara ya, besok nanti connect lagi. Nah ini, nah putus kan, kita connectin lagi aja. Nah udah selesai ether 2, 3, 4 kecuali ether 1 ya, jangan lebih ya, sesuai dengan ini aja. Nah kemudian kasih IP, bridge-nya kasih IP. Tadi kan dia dihubungkan tiga-tiganya port tadi kan, dihubungkan menjadi satu yang namanya bridge. Jadi yang dikasih IP cuma satu itu aja. Kasih IP-nya seperti biasa, IP address. Kita plus 10, 10, 10, 1 per 24. Interface-nya apa? Bridge. Oke, udah selesai. Lihat lagi topologi. DHCP servernya aktifkan DHCP server. Klik IP, klik DHCP server. Pakai ini boleh, pakai ini lebih simpel. Ya, setup, ganti ke bridge. Next. Oke, selesai. Ya. Ini kok hitam, ini kok merah. Ya kan ini dia terhubung kabel tadi. Ya, ini ada yang terkoneksi. Kemudian lihat topologi. Ini sudah, ini lagi NAT ya. Untuk mengaktifkan NAT-nya tinggal klik IP firewall NAT, ditambahkan ya. Biasanya dia posisinya nanti di sini. C-nya ini harus SRC NAT ya. Ini harus SRC NAT, source NAT. Lihat di topologi, out interface-nya WLAN 1. Intinya itu out interface itu adalah di mana yang terhubung dengan internet. Ya, ini kebetulan kan WLAN 1. Ya, berarti di sini aja nih. Ini ada out interface. Kita ganti ke WLAN 1. Udah. Yang terakhir untuk NAT ini harus diaktifkan di bagian action. Actionnya ini accept, ganti dengan mana? Masquerade. Oke. Nah, chainnya SRC NAT, out interface-nya WLAN 1, actionnya Masquerade. Kemudian ini yang tadi saya tuliskan, jangan lupa IP DNS. Di bagian atas servernya masukin 888. Yang paling bawah centang allow remote request. Oke. Lihat topologi lagi. Selesai. Tinggal tes koneksi. Nah ini dia langsung aktif. Ini saya lepas dulu ya. Saya lepas. Koneksi di semua ada di laptop, ini saya matikan. Kemudian kita coba yang ini coba yang wirelessnya. Ini kan dari sini kan wirelessnya. Kita coba connect.
passwordnya 123456789. Pokoknya kalau bagian bawah sini, nah ini kan sudah connect, ininya sudah seperti ini, nggak ada tanda seru. Kalau tanda seru itu berarti dia belum ada internetnya, biasanya gitu kan. Coba aja, coba ping, coba browsing. Ini saya coba ping. Nah, lewat wireless aman. Sekarang lewat kabel. Ether 2 ya, jangan ke Ether 1. Anda panik lagi nanti. Kan Ether 1-nya nggak kita setting apa-apa, pasti nggak connect. Boleh 2, 3, 4 lah ya. Nah, kemudian ini wirelessnya saya matikan. Disconnect. Nah, dia request timeout, langsung connect lagi. Karena ini sudah terkoneksi tanpa tanda seru. Mudah kan? Ya. Harusnya kalau nggak ada masalah, ya harusnya kalau nggak